Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafidh Sania dari kelas akuntansi 6 SIP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penelitian metodologi penelitian akuntansi dari slide 59 sampai 69. Nah, di sini selanjutnya ada analisis data. Yang dimaksud dengan analisis data ini dalam penelitian, analisis data ini merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, kegiatan dalam analisis data ini adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Nah, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel dan diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Nah, di sini ada metode penelitian, analisis data. Nah, teknis analisis data ini dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini meliputi dua, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Di sini ada contoh bagannya. Macam-macam statistik untuk data analisis. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, yang dimaksud dengan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, statistik deskriptif ini dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis ini yang digunakan adalah statistik inferensial. Dan termasuk dalam statistik deskriptif ini antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, perhitungan modus, median, mean, atau perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi atau perhitungan persentase. Nah, dalam statistik deskriptif ini juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel atau populasi. Nah, hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif ini tidak dapat diuji signifikasi. Tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Nah, statistik deskriptif dan statistik inferensial ini selanjutnya ada di statistik inferensial. Nah, sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Nah, adalah teknik di statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, statistik inferensial ini digunakan untuk bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.
yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan ini diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Nah, suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi ini itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Nah, yang terakhir ini ada dua statistik parametris dan statistik non-parametris. Yang dimaksud dengan statistik parametris ini, statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Nah, sedangkan statistik non-parametris ini statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.